Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah penganggaran bisnis. Nah, di pertemuan terakhir ini kita akan membahas mengenai chapter yang berkaitan dengan anggaran neraca, laba rugi, dan juga break-even point. Nah, pada pertemuan kali ini akan kita bahas bagaimana cara menyelesaikan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan chapter tersebut. Kita mulai. Nah, contoh soalnya di sini ada CV XYZ memproduksi produk A ya sebanyak 10.000 unit dengan harga Rp85.000 per unitnya. Nah, di sini juga diketahui data biaya operasional dari CV XYZ sebagai berikut ya. Nah, di soal ini sudah ada biaya variabelnya ya, terdiri dari 5 biaya ya, dimulai dari biaya tenaga kerja langsung, lalu ada biaya bahan baku, biaya distribusi, biaya overhead, dan juga biaya listrik ya, sebesar segini ya, dengan total variable cost-nya sebesar 245 juta ya. Nah, di sini juga diketahui ada biaya fixed cost-nya. Jadi fixed cost-nya ini terbagi menjadi 3 jenis biaya, dari mulai gaji tenaga administrasi, lalu penyusutan, dan juga sewa kantor. Sehingga total fixed cost-nya atau total biaya tetapnya itu sebesar 115 juta. Nah, di sini Anda diminta untuk menghitung nilai BEP CV XYZ. Nah, nanti bisa dilihat kembali di PowerPoint-nya, di mana BEP itu ada dua ya, rumusnya ada yang berdasarkan unit dan juga berdasarkan rupiah. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mempraktikkan kedua rumus tersebut, gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah BEP dalam unit ya. Jadi BEP dalam unit itu rumusnya adalah BEP unit sama dengan FC atau fixed cost dibagi dengan P-nya itu price, harga, dikurangi dengan VC ya, atau variable cost-nya. Nah, sebelum ke situ, kita harus rangkum terlebih dahulu apa saja informasi-informasi yang diberikan di soal ya. Yang pertama di sini ada fixed cost. Fixed cost-nya ada di sini ya, fixed cost-nya 115 juta. Jadi kita tinggal masukkan saja 115 juta. Ya. Nah, lalu selanjutnya ada total variable cost ya. Total variable cost-nya ini sebesar 245 juta. Jadi kita masukkan ke sini sebesar 245 juta ya. Nah, lalu selanjutnya harganya. Harganya di soal itu diketahui bahwa produk A itu harganya 85.000 per unitnya ya. Jadi kita tinggal masukkan saja 85.000 per unit ya. Lalu untuk produksinya, perusahaan ini memproduksi produk A-nya sebanyak 10.000 unit. Jadi produksinya atau kuantitinya itu sebesar 10.000 unit ya. Nah, baru setelah ini baru kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, di sini karena rumusnya dia ada variable cost gitu ya. Jadi kita harus hitung terlebih dahulu variable cost-nya berapa. Karena di sini variable cost-nya masih berjumlah total, berarti biaya variabel yang dikeluarkan untuk memproduksi 10.000 unit ya, bukan dalam bentuk satuan unitnya. Maka kita harus bagi terlebih dahulu total variable cost ini dengan unit yang akan diproduksinya. Nah, jadi di sini 245 juta itu akan dibagi dengan 10.000 unit gitu ya. Jadi kita langsung bagi saja 245.000 yang ini ya dibagi dengan 10.000 unit kuantitinya. Jadi biaya variabelnya itu sebesar 24.500 per unitnya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumus. Nah, ini sudah saya inputkan. Jadi fixed cost-nya kan dari sini ya 115 juta. Kita masukkan 115 juta dibagi P-nya itu atau price-nya itu sebesar 85.000 per unit. Kita masukkan 85.000 dikurangi variable cost. Variable cost-nya yang tadi ya, bukan yang total, tapi yang per unitnya, yaitu sebesar 24.500. Kita masukkan, jadi BEP unitnya sebesar 1.900,826, atau jika dibulatkan menjadi 1.901 unit, gitu ya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa CV XYZ ini memiliki titik impas atau untuk mencapai titik impas CV XYZ itu harus memproduksi barang itu sebanyak 1.901 unit gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan BEP dalam unit. Lalu untuk BEP dalam rupiah seperti apa? Nah, untuk BEP dengan rupiah rumusnya seperti ini ya.
Rumusnya seperti ini. Jadi BEP dan rupiah itu fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi total fixed cost dikurangi salesnya atau S-nya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja karena informasinya sudah ada semua ya. Yang pertama fixed cost-nya. Ya, fixed cost-nya kan tadi dari keterangan yang sudah kita rangkum itu fixed cost-nya ini ya sebesar 115 juta. Jadi kita tinggal masukkan ke sini 115 juta dibagi 1 dikurangi total fixed cost. Total fixed cost-nya ini ya yang 245 juta. Ya, dari sini langsung kita inputkan ke rumus, setelah itu dibagi S atau sales. Sales itu kan berarti harga dikalikan dengan kuantitinya ya. Nah, di sini harganya berapa produknya? Produknya adalah harganya 85.000 per unit. Jadi nanti 85.000 dikali dengan kuantitinya. Kuantiti yang akan diproduksinya berapa? 10.000 unit. Jadi 85.000 dikali 10.000 unit. Gitu ya, sehingga nanti akan diketahui BEP rupiahnya itu sebesar 161.570.248 rupiah gitu ya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa CVXYZ ini untuk bisa mencapai titik impas berarti omsetnya itu harus mencapai 161.570.248 rupiah gitu ya. Nah, terus kalau misalnya Bu, BEP rupiah ini jumlahnya segini, apakah betul sesuai dengan hasil dari BEP kalau diunitkan gitu ya? Nah, kita buktikan di sini. Nah, pembuktiannya yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu BEP-nya berapa ya, BEP rupiahnya. Nah, tadi kan sudah diketahui ya BEP-nya adalah 61 juta ya 570.248 ya, sama dengan unit BEP-nya karena kita pura-puranya ini belum menghitung unitnya ya, nanti apakah sama dengan hasil yang ini atau tidak gitu ya. Unit BEP, nah harga jualnya tadi berapa di soal 85.000 ya, 85 ya. Nah, dari sini baru nanti kita pindah ruaskan ya. Jadi unit BEP itu sama dengan 161.570.248 itu nanti akan dibagi dengan 85.000 ya. Kenapa ini dibagi? Karena kita pindah ruas ya. Yang kali menjadi dibagi. Nah, sehingga di dalam bentuk unit itu adalah 161.570.248 rupiah dibagi dengan 85.000 ya. Sehingga nanti diketahui hasilnya sebesar 1.900,826. Atau kalau kita bulatkan menjadi 1.901 unit ya. Nah, ini hasilnya sama dengan hitungan BEP unit yang kita lakukan tadi ya, yang kita lakukan sebelumnya. Nah, ini membuktikan bahwa BEP rupiah kita sudah betul gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana cara menghitung BEP rupiah dengan menggunakan rumus ini, dan kalau ditanya di soalnya BEP-nya dalam bentuk unit yang dipintanya, maka gunakan rumus yang ini gitu ya. Nah, di soal yang kedua ini, di mana CVXYZ merupakan perusahaan yang menghasilkan dua produk ya, yaitu produk A dan juga produk B, dengan pajak yang perlu dibayarkan sebesar 25%. Nah, di sini juga terdapat data-data lainnya, dimulai dari penjualannya berapa unit untuk masing-masing produk, lalu harga per unit untuk masing-masing produknya, variable cost-nya, fixed cost, dan juga tingkat bunga dari masing-masing produk ya. Nah, di sini hitunglah yang pertama margin kontribusi dan yang kedua degree of operating leverage atau DOL-nya. Nah, yang pertama kita mulai dari margin kontribusi ya. Jadi, margin kontribusi itu rumusnya adalah penjualan itu harus dikurangkan dengan biaya variabel. Nah, sebenarnya kalau mau dibentuk dalam format yang seperti ini juga boleh, tetapi di sini saya hanya membuat
menjadi mudah gitu ya, yaitu saya bentukkan dalam tabel gitu ya. Jadi di sini tinggal kita hitung saja sesuai dengan rumus. Ya, yang pertama kita harus cari dulu penjualan untuk masing-masing produk, baik itu produk A maupun produk B. Nah, cara mencari penjualan yaitu jumlah unit yang dijualnya dikalikan dengan harganya ya, harga jualnya. Nah, berarti untuk penjualan produk A, berarti dari mana? Dari ini ya, dari penjualannya 10.000 unit dikali dengan harganya 85.000 ya per unit, sehingga penjualannya sebesar 850 juta. Dan cara ini kita lakukan juga untuk produk yang B ya. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita cari terlebih dahulu biaya variabelnya ya, atau variabel cost-nya. Nah, variabel cost-nya masih per unit ya. Kita mencari variabel cost secara keseluruhannya. Berarti nanti variabel cost yang di sini adalah variabel cost yang per unit yang ini kita kalikan dengan jumlah unitnya, yaitu sebesar 10.000 unit gitu ya. Jadi 10.000 unit dikalikan dengan 24.500 untuk produk A ya. Nah, seperti ini. Begitupun untuk produk B, berarti 10.000 kita kalikan dengan 30.000. Gitu ya, 10.000-nya dari sini, jumlah unitnya dikalikan dengan biaya variabel per unitnya 30.000 gitu ya, sehingga diketahui untuk produk A penjualannya sebesar 850 juta dan juga variabel cost-nya 245 juta, sedangkan produk B penjualannya sebesar 850 juta juga dengan variabel cost-nya sebesar 300 juta. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung margin kontribusinya sesuai rumus ya. Berarti penjualan yang ini 850 juta ini untuk produk A dikurangi dengan variabel cost produk A yaitu yang 245 juta ya. Sehingga diketahui margin kontribusinya sebesar 605 juta. Kita lakukan hal yang sama juga dengan produk B, sehingga diketahui margin kontribusi untuk produk B juga sebesar 550 juta, gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk menghitung margin kontribusi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung bagaimana caranya menghitung doal penganggaran untuk masing-masing produk ya. Yang pertama, kita harus lihat dulu rumusnya ya. Di mana rumus penganggaran doal penganggaran itu yaitu dengan menggunakan atau membagi kontribusi margin yang dibagi dengan EBIT ya. Nah, EBIT ini earning before interest and tax gitu ya, dan nanti kita akan buat ya. Nah, EBIT ini perlu diketahui juga ini akan ada di laporan laba rugi ya, makanya dari itu hitung dulu laporan laba rugi dari kedua produk ya. Nah, di sini saya sudah memasukkan keterangan-keterangannya ya, dimana ini penjualan dikurangi variable cost itu akan menjadi kontribusi margin. Ini sebenarnya hasil perhitungan yang tadi ya, yang kita lakukan sebelumnya. Lalu nanti kita akan masukkan dengan fixed cost-nya untuk mengetahui berapa EBIT-nya, lalu dikurangi bunganya, akan mengetahui EBT-nya, dikurangi tax-nya sebesar 25% dan akan diketahui berapa EAT-nya. Walaupun sebenarnya di sini kita sampai perhitungan di EBIT pun sudah bisa menghitung doal penganggarannya, tetapi untuk lebih komplitnya untuk laba ruginya jadi kita hitung sampai dengan EAT-nya atau earning after tax-nya gitu ya. Nah, di sini untuk penjualan, variable cost, dan kontribusi margin ini saya langsung copy paste saja karena memang ini soal yang nomor B ya, nomor A ya, yang sebelumnya. Jadi saya langsung copy paste saja. Lalu yang selanjutnya kita tinggal masukkan fixed cost-nya berapa, gitu ya. Nah, di sini sudah ada di soal ya, fixed sebesar 119 juta dan 110 juta. Jadi tinggal kita copy pastekan saja untuk masing-masing produk. Untuk masing-masing produk fixed cost-nya itu sesuai dengan keterangan di soal gitu ya. Setelah itu baru kita kurangkan ya. Jadi kontribusi margin ini kita kurangkan dengan fixed cost-nya ya. Kita kurangkan dengan fixed cost-nya. Begitupun juga untuk produk yang B ya, sehingga diketahui EBIT-nya itu sebesar 490 juta untuk produk A dan juga 440 juta untuk produk B ya.
sebenarnya sampai di sini sudah bisa menghitung DOL. Tetapi untuk agar lebih komplit gitu ya laporan laba rugi, yang namanya laporan laba rugi ya harusnya sampai dengan earning after tax gitu ya. Jadi kita langsung lanjutkan saja sedikit. Hanya tinggal kita masukkan saja sesuai dengan keterangan yang ada di soalnya gitu ya. Nah, kita lihat dulu di soalnya untuk produk A, nih ya, bunganya itu sebesar 6 juta ya, sedangkan produk B 8 juta. Tinggal kita masukkan bunga untuk masing-masing produk. Lalu selanjutnya untuk mengetahui EBT, kita kurangkan, gitu ya. Jadi 490 juta kita kurangkan dengan bunganya yang 6 juta ini ya, untuk produk yang A. Begitupun untuk produk yang B. Sehingga kita ketahui EBT-nya atau earning before tax ya. Jadi tadi udah ada EBIT, dikurangi interest, I-nya hilang ya, jadi EBT atau earning before tax ya. Selanjutnya kita tinggal masukkan tax-nya berapa gitu ya untuk mengetahui EAT-nya. Nah, di sini tax-nya di soal 25% ya. Jadi kita hitungnya adalah 25% atau 0,25 kita kalikan dengan EBT-nya. Atau di produk A itu sebesar 484 juta ya. Itu sebesar 121 juta, begitupun dengan produk yang B ya sebesar 108 juta ya, sehingga diketahui EAT-nya itu adalah hasil pengurangan antara EBT dengan tax-nya atau pajaknya ya. Nah, sehingga diketahui EAT-nya untuk produk A itu sebesar 363 juta, sedangkan produk B sebesar 324 juta. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung untuk DOL penganggaran masing-masing produk ya. Nah, di sini ada DOL penganggaran untuk produk A ya, karena rumusnya itu adalah margin kontribusi dibagi dengan EBIT, jadi kita tinggal masukkan saja di sini. Di sini kan sudah ada ya, margin kontribusinya untuk produk A 605 juta ya, jadi 605 juta dibagi dengan EBIT-nya. EBIT-nya adalah 490 juta. Dibagi 490 juta sama dengan 1,235. Nah, begitupun untuk produk yang B. Produk yang B berarti kita lihat dulu margin kontribusinya sebesar 550 juta ya. 550 juta dibagi dengan EBIT-nya. EBIT-nya adalah 440 juta. Dimasukkan sehingga diketahui DOL untuk produk B itu sebesar 1,250. Ya. Nah, ini adalah cara untuk menghitung DOL dan juga margin kontribusi. Itu tadi merupakan pembahasan untuk contoh soal dari BEP rupiah, BEP unit, lalu margin kontribusi dan juga DOL penganggaran. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dan juga selamat berjuang di UAS, semoga nilainya dan hasilnya bisa maksimal dan sesuai harapan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.